Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang membuka aplikasi Windows Defender Firewall with Advanced Security. Di sini masih belum memblokir, jadi masih bisa mengirim. Ini adalah tampilan ketika belum diblokir aplikasi chattingnya. Di sini saya kirim hai lalu Astrid. Setelah untuk memblokirnya ini, itu langkah pertama setelah adalah terbuka, kita memilih menu admin rules yang berada pada panel sebelah kiri. Admin rules digunakan untuk mengatur koneksi yang keluar dari komputer menuju jaringan lain atau internet. Selanjutnya, setelah menekan tombol new role, sini kita bisa mengasih namanya bebas. Kita pilih TCP dan misalnya, setelah itu kita klik next, blokir aplikasi chatting port 8080. Name-nya itu misalnya bebas, lalu kita bisa klik finish. Nah, setelah kita itu selesai kita buat bisa itu, maka kita bisa mencoba mengirim, namun tidak bisa karena sudah diblok, terus tidak bisa. Halo,
Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan sharing folder pada sistem operasi Windows sehingga folder dapat diakses oleh komputer lain yang berada pada jaringan yang sama. Ini dia adalah langkah-langkah dalam mengakses sharing folder. Ini adalah langkah-langkah dalam pengaturan jaringan. Setelah itu, kita membuka file Explorer dan menuju folder yang akan dibagikan. Pada video ini, saya memilih folder yang akan digunakan sebagai contoh. Selanjutnya, saya klikkan. Saya buat nama folder desain assets. Setelah itu saya masuk ke folder itu dan klik kanan properties dan membuat folder bernama PCB. Lalu saya klik properties lagi dan advanced sharing, centang share this folder, lalu klik OK, lalu kita add, baru klik OK lagi. Sini kita tulis everyone. Lalu kita cek name, baru klik OK. Setelah itu kita mencentang yang tiga baru kita klik OK nanti. Baru klik OK lagi. Lalu kita closekan. Lalu kita mencari di dalam jendela properties ini. Saya membuka langkah berikutnya. Kita masukkan IP address. Lalu muncullah di sini sudah berhasil membuat folder. Di sini ada PCA, ada PCB dan PCC. Kita mencoba melihat di PCA data dan muncul di notepad. Selamat dan sukses buat kita semua dari PCB. Kita simpan. Lalu di
Di PCB ini di PCC kita juga menambahkan di notepad halo saya PCC. Halo C dari B. Kemudian kita simpan. Maka tersimpan sudah ada setelah membuka di notepad itu membuktikan bahwa proses sharing folder telah berhasil dilakukan. Sebagai pengujian tambahan juga, saya juga mencoba membuat perubahan pada folder yang telah dibagikan. Proses tersebut berhasil dilakukan, menunjukkan bahwa hak akses yang telah diberikan sebelumnya berfungsi dengan baik sesuai pengaturan yang telah dibuat. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi network discovery, file and printer sharing, pengaturan advanced sharing, serta pemberian hak akses pada folder telah berhasil dilakukan. Dengan demikian, folder dapat diakses oleh komputer lain yang berada pada jaringan yang sama sesuai dengan hak akses yang telah diberikan.
Halo semua, pada video ini adalah dijelaskan mengenai penggunaan aplikasi Nmap Network Mapper sebagai salah satu tools yang digunakan untuk melakukan pemetaan jaringan atau network scanning dan audit keamanan jaringan. Di sini saya masuk ke command prompt dan menjalankan Nmap. Nmap -sn IP address 192.168.16.1.0 per 24. Di sini lagi proses. Nanti hasilnya akan menampilkan daftar alamat IP dan host yang aktif. Itu dia Nmap Scan Report for 172.16.1.209. Perintah Nmap -sn ini berfungsi untuk mengirimkan paket ping ke seluruh alamat IP dalam satu subnet sehingga Nmap dapat mengetahui perangkat mana saja yang sedang terhubung dan aktif. Hasil dari proses ini menampilkan daftar alamat IP, nama host jika tersedia, serta status bahwa perangkat tersebut dapat dijangkau. Pada hasil pemindaian terlihat beberapa port yang aktif seperti port 135 yang digunakan oleh layanan Microsoft Remote Procedure Call atau MSRPC, port 139 yang digunakan untuk layanan NetBIOS, port 445 yang digunakan untuk layanan SMB atau File Sharing Windows, serta beberapa port lain yang merupakan layanan bawaan sistem operasi Windows. Informasi ini sangat penting karena menunjukkan layanan apa saja yang dapat diakses melalui jaringan. Semakin banyak port yang terbuka, semakin besar pula potensi risiko keamanan apabila layanan tersebut tidak dikelola dengan baik. Ada juga informasi tambahan seperti alamat IP perangkat, MAC address, status host SAP, serta laporan hasil pemindaian Nmap Scan Report. Informasi tersebut membantu administrator jaringan dalam mengidentifikasi setiap perangkat yang berada di dalam jaringan serta memastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik. Selain melakukan pemindaian seluruh jaringan, ini juga menunjukkan proses pemindaian terhadap satu alamat IP tertentu menggunakan perintah Nmap tanpa opsi tambahan. Perintah ini akan memindai sekitar 100.000 port yang paling umum digunakan sehingga administrator dapat mengetahui layanan apa saja yang tersedia pada komputer target. Dalam beberapa kasus, Nmap juga mampu mengenali jenis layanan bahkan versi perangkat lunak yang sedang berjalan apabila menggunakan opsi pemindaian yang lebih lengkap, seperti MinSF.